Jujur, saya tidak begitu tertarik dengan HP Infinix. Kalau ngomongin price to performance, mungkin HP Infinix adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini. Artinya kalian dapetin banyak hal di harga yang relatif murah. Hanya saja, normalnya spesifikasi HP murah mereka sering kali terasa kurang menarik gitu loh. Kecuali HP ini. Saya merasa terlalu banyak hal yang tidak lazim yang saya temukan di Infinix Hot 40 Pro ini. Kalau ditanya, apa hal yang paling saya tidak suka dari HP ini? Hal pertama yang saya sebut tentu aja desainnya. Percaya atau enggak, saya berkali-kali ketipu loh. Saya pikir HP ini tuh iPhone loh, karena bentuknya dan peletakan kameranya persis banget dengan iPhone. Saya juga nggak suka desain HP ini karena saya ngerasa aura-aura kenoraannya itu banyak banget gitu loh. Mulai dari frame plastik yang mengkilat, yang sekali lagi ala-ala iPhone, lalu frame kamera dan bezel kamera yang dikasih aksen chrome gitu. Yang sekali lagi menurut saya ini norak ya. Lalu finishing back cover yang mungkin buat sebagian orang bagus, tapi saya nggak suka. Hal kedua yang mungkin saya nggak suka dari HP ini tentunya user interface-nya. Yang nggak tahu kenapa saya susah banget buat suka sama tampilan antar muka dari HP Infinix. Nggak jelek sih sebenarnya, cuma kayak nggak matang aja gitu loh. Cuma kayak nggak match aja sama selera saya. Saya tuh terlalu sering berkomentar kayak, ih harusnya kan nggak begini gitu. Selalu komentar gitu waktu ngelihat tampilan antar muka buatan mereka ini. Tapi ya udahlah ya. Soal ini mah kan bisa diakalin dengan install launcher pihak ketiga. Nah tadi soal apa yang saya nggak suka dari HP ini. Sekarang saya mau bahas beberapa hal yang saya suka dan takjub sama HP ini. Takjub karena banyak hal yang menurut saya keren untuk sebuah HP dengan harga 2 juta lebih sedikit. Saya udah cek harganya di Tokopedia dan harganya memang 2 juta lebih sedikit. Dengan harga segitu, kamu dapetin sebuah HP dengan layar 120 Hz. Oke lah, layarnya belum AMOLED sih, masih menggunakan panel IPS. Tapi dapat layar 120 Hz itu sesuatu banget menurut saya. Dengan refresh rate setinggi ini, HP ini memang diklaim sebagai HP gaming terjangkau dan gak ada yang salah dengan semua itu. Saya juga gak punya komplain yang berarti selama menggunakan HP ini, khususnya untuk bagian layarnya. Warnanya lumayan, layarnya juga lumayan tajam, dengan respons layar yang menurut saya juga oke. Paling ya kita nggak tahu dia pakai jenis kaca apa gitu. Apakah pakai Corning Gorilla Glass atau Asahi Glass atau apalah itu loh. Karena informasi ini nggak bisa saya temukan di website mereka ataupun di technical sheet-nya. Di layar HP ini juga punya fitur yang namanya Magic Ring, yaitu gimmick yang menyerupai Dynamic Island-nya Apple. Jadi saat ada notifikasi, saat face unlock, atau saat baterainya low, si Magic Ring ini akan aktif gitu loh dan berubah jadi Dynamic Island ala-ala. Yoi. Terus HP 2 juta lebih dikit ini punya SoC yang normalnya dimiliki sama HP dengan harga di atas ini. Dia pakai Helio G99 yang mana kita semua tahu SoC ini adalah SoC sejuta umat dan hampir digunakan oleh semua HP mid-range 2-3 jutaan. Hasil dari beberapa aplikasi benchmark juga cukup oke. Layaknya atau mirip dengan hampir semua HP yang menggunakan Helio G99. Storage di HP ini berbasis UFS 2.2, dia bisa membaca dengan kecepatan 327 MB per second dan menulis dengan kecepatan 403 MB per second. Cukup cepat. SoC ini menurut saya sudah lebih dari cukup dan masih terasa nyaman waktu dipakai buat penggunaan sehari-hari. Atau bahkan dipakai untuk bermain game ya. Memang sih, tidak semua game bisa dijalankan dengan lancar di HP ini, terutama game-game yang memang butuh spesifikasi yang lebih tinggi gitu. Seperti game-game berat macam Genshin Impact dan lain-lain. Tapi menurut saya, Helio G99 ini sudah lebih dari cukup untuk memainkan beberapa game casual seperti Mobile Legends, Free Fire, atau bahkan Call of Duty Mobile. Dan ngomongin soal Free Fire, paket penjualan HP ini gede banget ya dengan gambar karakter Free Fire di bagian depan. Saya nggak hafal sih karena saya nggak main Free Fire ya. Jadi nggak tahu ini karakter siapa gitu. Yang mana dalam box yang besar ini kita akan temukan banyak banget aksesoris selain smartphone itu sendiri. Seperti beberapa stiker Free Fire, phone lanyard atau strap leher, dan terakhir ada cooling fan. Dan yang terakhir ini makin ngasih kesan kalau HP ini adalah HP gaming banget ya. Tapi saya nggak tahu ya, apakah harga 2 juta lebih di marketplace itu adalah yang dibundling seperti yang saya punya ini, atau mungkin cuma handphonenya aja. Saya nggak tahu. Ada satu fakta unik lagi nih. Saya sempat tes apakah HP ini mengalami throttling atau tidak, dan jawabannya adalah iya. Dalam penggunaan intens, seiring naiknya suhu HP, performanya turun sekitar 7% ke angka 93%. Tapi, disinilah cooling fan bawaannya ini berguna. Saya pasang si cooling ini dan saya coba tes lagi. Hasilnya, performanya jauh lebih stabil, bahkan nyaris nggak turun.
HP ini memang terasa gaming banget karena ada aplikasi bernama X-Boost yang ngasih kita pilihan profil performa. Mulai dari low power untuk mode hemat daya, balance, dan boost untuk performa yang maksimal. Ada satu lagi fitur yang diklaim spesial oleh Infinix, yaitu kemampuannya menangkap sinyal yang lebih kuat. Infinix bilang mereka menggunakan material antena yang punya area antena 3 kali lebih besar dari biasanya. Teknologi ini diklaim meningkatin efisiensi jaringan, bandwidth yang lebih luas, dan juga performa sinyal yang lebih cepat. Teorinya begitu. RAM di HP ini secara fisik berukuran 8GB, tapi bisa kita naikin sampai 16GB dengan fitur Extended RAM. Fitur-fitur esensial yang lazimnya kita temukan di HP-HP menengah sekarang pun masih ada di HP ini, seperti jack audio dan NFC. Bahkan, HP 2 jutaan ini sudah punya dual stereo speaker. Yang mana percaya atau enggak, ada brand yang ngejual HP-HP-nya di harga 5-9 juta, tapi speakernya masih mono. Ciri khas HP murah juga masih kita temukan di HP ini. Salah satunya adalah vibrasi atau getarannya yang kerasa agak barbar gitu loh ya. Mengetik dalam kondisi vibrasi hidup berpotensi memicu gejala kolesterol muncul, yaitu kesemutan. Udah pernah ngerasain belum? Ada 2 sensor biometrik yang bisa kita gunakan di HP ini untuk keamanan. Yang pertama adalah Face Unlock. Yang kedua adalah fingerprint yang menyatu dengan tombol power. Performa fingerprintnya cukup cepat dan akurat. Di dalam SIM tray-nya terdapat 2 buah slot nano SIM dan sebuah dedicated memory slot yang mana kita bisa menggunakan 2 SIM dan sebuah micro SD secara bersamaan. HP ini punya baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Klaim dari mereka sih HP ini bisa terisi dari 20-75% dalam waktu 35 menit aja ya. Menurut saya, ini bukan sekedar klaim karena praktiknya memang HP ini bisa ngisi daya dari 20% sampai 75% hanya dalam waktu sekitar 30 menitan. Permasalahannya adalah untuk mengisi baterai sampai penuh diperlukan waktu yang sangat-sangat lama. In real life usage, tentu saya akan ngecharge HP sampai penuh, yaitu 100%. Jadi nggak cuma sampai 75% aja gitu. Dan pada praktiknya, mengisi baterai dari 5% sampai 100% menggunakan charger bawaannya selesai dalam waktu 4,5 jam. Aneh kan? Karena penasaran, saya coba pakai charger dengan output power delivery. Dengan charger ini, justru saya bisa mendapatkan charging time yang lebih cepat, yaitu hanya 2 jam 44 menit aja. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Infinix ini tujuannya baik, yaitu untuk menjaga battery health dari HP ini. Karena semakin besar daya yang masuk ke baterai, semakin besar juga risiko baterainya lebih cepat rusak. Untuk daya tahan baterainya sendiri, menurut saya lumayan ya. Lumayan awet gitu maksudnya. Karena dari hasil pengujian dia bisa bertahan sampai 14 jam lebih sedikit. Terakhir kita bahas soal kamera. Total ada 3 kamera di bagian belakang HP ini dan 1 buah kamera di bagian depan. Kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel. Sedangkan kamera keduanya adalah kamera beresolusi 2 megapiksel dan terakhir adalah auxiliary lens. Yang sampai detik ini saya nggak tahu ya, apa fungsi dari lensa auxiliary ini. Maksudnya sebesar apa sumbangsih dari lensa auxiliary ini terhadap hasil foto yang ditangkap oleh HP ini. Secara garis besar, foto yang ditangkap menggunakan Infinix Hot 40 Pro menurut saya cukup oke loh. Dalam kondisi cukup cahaya, detailnya masih bisa ditangkap dengan cukup baik dengan warna yang lumayan akurat. Warnanya cukup vibran dan pop up. Saturasinya juga cukup terlihat tinggi di beberapa warna seperti hijau, biru, dan merah, dan ungu. Detail yang ditangkap juga cukup banyak. Secara default, foto yang ditangkap beresolusi 12 megapiksel dan kamu bisa mengambil foto dengan resolusi 108 megapiksel saat modenya kita aktifkan. Secara kasat mata, tidak terlihat perbedaan signifikan antara foto yang ditangkap beresolusi 12 megapiksel dengan foto 108 megapikselnya. Sekilas, kedua fotonya sama-sama bagus dan sama-sama tajam. Perbedaannya mulai terlihat saat kita zoom si foto. Dalam zoom level yang sama, kita bisa lihat kalau foto dari 108 megapikselnya lebih tajam dibandingkan foto 12 megapikselnya. Yang cukup mengejutkan adalah hasil foto kamera depannya. Kita akan sangat jarang menemukan ada brand yang berani ngasih kamera 32 megapiksel di HP dengan harga 2 jutaan lebih sedikit. Kamera fix focus ini bisa menangkap foto selfie yang cukup tajam dan ketajamannya bisa dibilang di atas rata-rata HP 2 jutaan pada umumnya. Kamera depan di HP ini bisa merekam video hingga resolusi 2K. Beberapa handphone dari grup Transsion kayak Infinix, Tecno, saya nggak tahu kalau Itel ya, belum pernah nyoba. Itu bisa merekam video di kamera depan sampai resolusi 2K. Saya nggak tahu apakah ini interpolasi atau memang beneran 2K, karena kalau saya lihat sebenarnya nggak tajam-tajam banget ya. Maksudnya mirip-mirip kayak Full HD-nya di smartphone lain gitu loh. Kayak misalkan kayak Samsung atau iPhone atau apa gitu. Jadi menurut saya 2K-nya
nggak tajam-tajam banget gitu. Tapi yang bagus dari kamera depan dari HP ini adalah focal length-nya yang lebih lebar dibandingkan HP kebanyakan. Jadi ya masuk ke frame itu nggak cuma muka doang, badan masih kelihatan, background belakang masih kelihatan gitu. Jadi masih enak lah, masih enak buat ngevlog. Untuk kualitas suaranya seperti yang kalian dengarkan sekarang. Nah, untuk kamera belakangnya sendiri punya resolusi yang sama, maksimal di 2K 30 fps. Sekali lagi saya nggak tahu apakah ini interpolasi atau enggak. Kualitasnya seperti yang kalian lihat, menurut saya lumayan oke. Warnanya juga ya lumayan. Untuk audionya ya seperti yang kalian dengarkan, nggak bagus-bagus banget, nggak kayak Samsung yang ya mungkin levelnya ada di bawahnya Samsung sudah pasti. Tapi yang pasti dalam resolusi 2K itu stabilizernya nggak hidup. Stabilizernya hidup hanya di resolusi Full HD aja. Contohnya seperti ini. Nah, ini direkam dalam resolusi Full HD dengan posisi stabilizer on, hidup. Jadi videonya lebih stabil, tapi terlihat detailnya agak berkurang. Ini suara-suara yang sangat dibenci oleh tech reviewer saat men-syuting. Setelah melihat apa saja yang kita dapat dari sebuah HP 2 jutaan lebih dikit ini, saya dengan sangat mudah menyimpulkan bahwa HP ini bisa jadi adalah pilihan yang terbaik di range harga segini. Saya akui dari sekian banyak fitur, kualitasnya gak bagus-bagus banget ya, maksudnya biasa aja gitu loh. Misalnya layar 120Hz-nya yang punya brightness yang cukup rendah, dual speakernya yang menurut saya juga kayak kurang tebal suaranya gitu, terus fast charging yang nggak fast amat gitu, dan kamera yang lumayan oke walaupun nggak oke amat juga gitu loh. Jadi cuma lumayan aja gitu. Tapi melihat betapa banyaknya hal yang kita dapetin dari HP 2 jutaan ini, rasanya kekurangan-kekurangan tadi menjadi sangat bisa ditoleransi dan dimaklumi. Percaya deh, fitur-fitur tadi susah banget kita temukan di HP manapun, termasuk HP Realme ataupun Xiaomi. Coba deh kasih tahu saya HP apa yang harganya 2 juta lebih sedikit, tapi punya spesifikasi yang mirip sama HP ini. Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan saya harus beri apresiasi sebesar-besarnya buat Infinix karena bisa bikin HP yang bagus di harga yang sangat terjangkau. Good job Infinix.